Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Dehan Pratama atau bisa dipanggil dengan sebutan Naufal. NIM saya 11224027. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya pada video kali ini, saya ingin membahas salah satu hal yang cukup menarik ya teman-teman, yaitu produk dari salah satu sarung yang cukup terkenal di Indonesia ini, yaitu merek dari Gajah Duduk. Teman-teman di sini pasti punya lah ya sarung merek Gajah Duduk, pasti ada yang tahu dong. Nah, ternyata ada salah satu hal yang cukup menarik untuk kita bahas dalam dunia hukum bisnis kaitannya dengan produk dari Gajah Duduk ini ya teman-teman. Oleh karena itu, mari simak video ini sampai habis. Oke, kita masuk ke kronologi kasusnya ya teman-teman. Kasus ini dimulai ketika PT Gajah Duduk sebagai pemilik merek sarung Gajah Duduk menemukan adanya pihak lain yang menggunakan merek yang sama atau memiliki kemiripan pada produk sarung yang dipasarkan. Kemudian penggunaan tersebut diduga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Di sini PT Gajah Duduk merasa hak atas mereknya dilanggar. Kemudian PT Gajah Duduk pun menempuh jalur hukum dan sengketa ini berkembang menjadi perkara terkait penggunaan merek tanpa hak dan juga sengketa mengenai pencatatan pengalihan hak atas merek. Perkara tersebut akhirnya diproses di pengadilan hingga menghasilkan putusan yang menjadi salah satu contoh penting dalam hak merek di Indonesia. Dan kasus ini menunjukkan bahwa sebuah merek yang telah memiliki reputasi dan nilai ekonomi tetap harus mendapatkan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Kemudian kita masuk ke dalam analisis hukum. Dalam kasus ini, objek sengketanya adalah hak atas penggunaan merek Gajah Duduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Sengketa ini terjadi karena adanya dugaan penggunaan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Oleh karena itu, penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum untuk memberikan kepastian mengenai hak atas merek tersebut. Kasus ini membuktikan bahwa pendaftaran merek sangat penting karena memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga hak dan kepentingan pemilik merek. Kemudian kita masuk ke bagian analisis bisnis. Dari segi bisnis, sengketa merek seperti ini dapat memberikan dampak yang cukup besar. Reputasi perusahaan bisa terganggu karena muncul kebingungan di kalangan konsumen mengenai keaslian produk. Selain itu, kepercayaan konsumen juga dapat menurun apabila terdapat produk dengan merek yang sama atau mirip di pasaran. Sengketa merek juga dapat menghambat kegiatan usaha, menimbulkan biaya hukum, serta mengurangi nilai merek atau brand value. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha perlu memastikan bahwa mereknya telah terdaftar dan terlindungi secara hukum agar dapat menjaga keberlangsungan usahanya. Dari kasus ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil sebagai pelaku usaha. Yang pertama, setiap merek sebaiknya segera didaftarkan agar dapat memperoleh perlindungan hukum. Dan kemudian yang kedua, sebelum menggunakan suatu merek, pelaku usaha harus memastikan bahwa merek tersebut tidak memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar. Dan kemudian yang ketiga, menjaga merek berarti juga menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen, karena merek merupakan aset penting dalam sebuah aset perusahaan. Kesimpulannya, sengketa merek Gajah Duduk menunjukkan bahwa perlindungan merek memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis.
Merek bukan hanya sebagai identitas produk, tetapi juga merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus memahami betapa pentingnya mendaftarkan dan menjaga hak atas mereknya agar terhindar dari sengketa di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.